Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bisa diakhiri. Terima kasih. Untuk pertemuan yang ke-6 kali ini, kita akan mempelajari tentang materi dan perubahannya. Untuk KD-nya, KD 3.6 dan 4.6 bisa dibaca. Selanjutnya ini dibagi menjadi masing-masing 3 indikator. Kemudian masuk ke materi. Yang pertama adalah klasifikasi materi. Nah, materi di sini adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Contohnya air, udara, meja. Berdasarkan wujudnya, materi dibedakan menjadi 3. Ada padat, cair, gas. Air ini berarti termasuk wujud cair. Udara berarti termasuk contoh wujud gas, dan meja berarti contoh wujud padat. Selanjutnya, berdasarkan penyusunnya, materi dibedakan menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Unsur di sini adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi dengan cara kimia biasa. Contohnya di sini aurum atau emas, ferum besi, aluminium, hidrogen, nitrogen, karbon. Jadi unsur adalah zat tunggal terdiri dari satu jenis zat. Nih, masing-masing. Kemudian senyawa ini gabungan dari beberapa unsur melalui reaksi kimia biasa yang memiliki sifat berbeda dari unsur penyusun. Contohnya air ini berarti terdiri dari hidrogen dan oksigen. Garam terdiri dari natrium dan klorida. Karbon dioksida terdiri dari karbon dan oksigen. Yang terakhir ada campuran. Campuran ini adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Kalau senyawa harus melalui reaksi kimia, kalau campuran tanpa melalui reaksi kimia. Contohnya adalah larutan gula. Selanjutnya beberapa contoh unsur. Ini bisa dibaca sendiri. Unsurnya, simbol dan kegunaannya. Contohnya tembaga, simbolnya Cu. Ini adalah cuprum. Biasanya digunakan sebagai kabel atau perhiasan. Terus platina, ini simbolnya Pt. Kegunaannya adalah untuk pengaman patah tulang. Yang habis operasi patah tulang itu biasanya di dalamnya dipasang platina. Selanjutnya contoh senyawa, ini ada asam asetat, rumusnya CH3COH. Berarti dia terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Manfaatnya adalah untuk cuka makanan. Yang lainnya misal aspirin C9H8O4, karbon, hidrogen, oksigen. Jadi fungsinya adalah untuk mengurangi rasa sakit. Yang lainnya bisa dibaca sendiri. Perbedaan campuran dan senyawa. Tadi kalau campuran tanpa melalui reaksi kimia, kalau senyawa harus melalui reaksi kimia. Untuk campuran, perbandingan massanya adalah tidak tetap, sedangkan senyawa perbandingan massanya tetap, tersusun dari beberapa unsur atau beberapa senyawa. Kalau senyawa ini tersusun dari beberapa unsur saja, sifat komponen sesuai dengan sifat masing-masing. Kalau senyawa ini sudah berbeda dengan sifat komponen penyusunnya. Ini dapat dibentuk melalui proses fisika. Campuran bisa diuraikan melalui proses fisika, sedangkan senyawa untuk menguraikannya itu dengan menggunakan proses kimia. Jenis campuran ini ada 2, campuran homogen dan heterogen. Untuk campuran homogen, ini antar partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi atau sudah menjadi satu. Biasanya ini disebut dengan larutan. Contohnya larutan gula, berarti air dicampur dengan gula, kemudian diaduk. Nah, nanti setelah lama gulanya kan larut menjadi seperti air. Apakah bisa dibedakan antara air sama gula? Nah, karena sudah tidak bisa dibedakan antara partikel penyusunnya, maka larutan gula disebut juga dengan campuran homogen. Selanjutnya yaitu campuran heterogen. Nah, kalau untuk heterogen ini masih bisa dibedakan antara partikel penyusunnya. Contohnya air pasir. Misal saya punya pasir, saya kasih air, saya aduk, terus saya diamkan.
Nanti setelah lama itu pasir akan berada di posisi bawah, sedangkan air akan ada di posisi atas, sehingga antar partikel penyusunnya itu masih bisa dibedakan, sehingga disebut dengan campuran heterogen. Untuk campuran heterogen sendiri ini dibedakan menjadi dua, ada koloid dan ada suspensi. Kalau koloid ini partikelnya hanya dapat dilihat dengan mikroskop ultra. Contohnya susu, asap, kabut, dan agar-agar. Untuk suspensi ini bisa dilihat dengan mikroskop biasa, contohnya air keruh, air kapur. Kalau air keruh nanti setelah didiamkan selama beberapa waktu itu nanti kan bagian bawah kayak ada endapan tanah, sedangkan bagian atasnya itu airnya. Sama dengan air kapur, setelah didiamkan itu bagian bawah ada kapurnya dan bagian atas itu air yang jernih. Jadi campuran heterogen ada koloid yang dilihat dengan mikroskop ultra dan suspensi yang bisa dilihat dengan mikroskop biasa. Sifat materi ada sifat fisika dan sifat kimia. Untuk sifat fisika, untuk membedakannya tanpa melihat perubahan komposisi kimia. Contohnya bentuk, warna, wujud, titik didih, titik beku, kalor jenis. Nah, untuk sifat kimia ini untuk melihatnya itu tidak hanya dengan menyentuh atau melihat, tetapi harus melakukan suatu percobaan atau pengamatan yang detail. Contohnya di sini ada pH atau derajat keasaman, mudah terbakar, toksisitas ini berarti sifat racun. Selanjutnya ada perubahan materi. Perubahan materi ini ada dua, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau fisika ini tidak terbentuk zat baru, bersifat sementara. Kalau kimia ini terbentuk zat baru atau bersifat permanen. Kemudian contohnya untuk perubahan fisika ini kan bersifat sementara, bisa kembali ke bentuk awalnya. Misalnya perubahan wujud, air menjadi es setelah beberapa lama nanti es itu kan lama-lama akan mencair menjadi air, berarti itu bersifat sementara atau bisa kembali ke zat asalnya, berarti itu termasuk contoh perubahan fisika. Untuk perubahan kimia, terbentuk zat baru bersifat permanen. Contohnya susu menjadi asam. Kalau sudah asam atau basi, susu tidak bisa menjadi segar. Nah, ini termasuk perubahan kimia. Contoh lain, daun yang menjadi kuning. Kalau sudah kuning, daun apa bisa menjadi hijau lagi? Kan tidak bisa. Nah, nanti silahkan kalian cari contoh perubahan fisika dan perubahan kimia yang lainnya yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri reaksi kimia, ada perubahan warna, perubahan suhu, pembentukan endapan, pembentukan gas. Untuk perubahan warna ini biasanya pada kembang api yang dinyalakan itu nanti kan warnanya berubah. Suhunya juga akan meningkat. Untuk pembentukan gas, nah setelah dinyalakan itu kan akan timbul kayak asap-asap. Jadi itu termasuk contoh pembentukan gas. Kalau untuk pembentukan endapan ini biasanya bisa diamati pada air kapur. Faktor yang menyebabkan perubahan materi di sini ada suhu, kelembapan, waktu, ada tidaknya kuman. Kemudian faktor perubahan sifat materi, pembakaran, perkaratan atau korosi, pemanasan, pembusukan, pendinginan, dan pemberian tekanan. Manfaat perubahan materi dalam kehidupan sehari-hari yaitu pembakaran sampah kertas, penyalaan lilin, pembukuan air menjadi es, pelelehan air menjadi es, pelarutan gula garam. Kalau pembakaran sampah ini termasuk perubahan fisika apa kimia? Nah, ini kan berarti nanti sampah yang dibakar itu kan menjadi abu. Kalau menjadi abu, dia tidak bisa menjadi kertas lagi. Maka ini termasuk perubahan kimia. Air membeku menjadi es. Air menjadi es berarti ini nanti esnya bisa mencair. Kalau bisa mencair kan akan menjadi air lagi. Berarti dia termasuk perubahan fisika. Demikian untuk materi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.